Ya, Menurut Bang Bob ini, kira-kira Sophia tuh masuk gak kalau kita laporkan? oh sangat ya. Ya, Pasal 14-nya kena itu. Ya. itulah saya bilang. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 28 juga kan masuk. Tadi ketika kawan-kawan ngobrol, mulai dari Pak Ustadz Kainama tadi, saya tadi coba komparasikan kok unsur-unsur pasal 18 dengan perbuatan Sofiatu, Hussein apa itu semua ya, masuk waktu itu. Jadi kan kita harus bagaimana melakukan gelar ya, gelar itu mendekatkan antara perbuatan material dengan unsur-unsur pasal itu sendiri. Sahabat sepakat Tom. Itu. Ini saya bukan saya bukan ngajarin Bang Yan sini. Iya. Once again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para pengacara mau melaporkan Sofiatul ya. Sofiatul ini adalah orang yang mengaku dirinya adalah seorang murtadin, padahal dia adalah memang benar-benar kafir dari semenjak lahir ya, kadal begitu. Namun dia berusaha untuk memfitnah ajaran Islam dan memfitnah umat Islam ya. Jadi dengan frontal ya, dengan segala fitnahan, karena memang dia itu adalah muridnya si Christian Pret itu tadi ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. My name is Sophie. I'm from Jakarta. I'm here special for you. Nama saya Sophie. So I hope the answer is from you. Okay, sister. So here's my question regarding the election in Indonesia. What happening here is my question right away. Is it dakwah or destruction when you gathered people Apakah dakwah atau and then telling people to never ever kita mengumpulkan orang vote for a person which is dan non-Islam menyatakan bahwa kita to be a leader, despite that person is already proven that he's doing so well, building the country, the nation, or the city itself? Is it da'wah or distraction? Thank you. Thank you. No, there was another For the word. non-Muslim, there will be lenient. For the non-Muslim, Membenahi I will kota be lenient. tempat. Yes, sister, continue. Can I continue? Yeah. Yes. You're non-Muslim, you're the guest of honors. Thank you. Thank you very much, actually. Yes, Thank you. sister, most welcome. Yes, sister. And is it da'wah or distraction when you Apakah dakwah atau when you ask your people to close your eyes and your ears, seeing the evidence that this non-Muslim person have doing so good things, and it's like you lying to yourself. So where is the tolerancy that we learn together, and where is the positivity? For your information, I was born as a Muslim, my parents is a Muslim, I'm still a Muslim in my ID, but deep down I don't believe in any. So this is what I want to know. Is it dakwah or distractions? Bob. Ya. Menurut Bang Bob ini, kira-kira Sophia tuh masuk gak kalau kita laporkan? Oh sangat ya. Ya. Pasal 14-nya kena itu. Ya. Itulah saya bilang. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 28 juga kan masuk. Tadi ketika kawan-kawan ngobrol, mulai dari Pak Ustadz Kainama tadi, saya tadi coba komparasikan kok unsur-unsur pasal 18 dengan perbuatan Sofiatu, Hussein apa itu semua ya, masuk waktu itu. Jadi kan kita harus bagaimana melakukan gelar ya, gelar itu mendekatkan antara perbuatan material dengan unsur-unsur pasal itu sendiri. Sahabat sepakat Tom. Itu. Ini saya bukan ngajarin Bang Yan sini. Iya. Kalian yang legitimasi, kalian akan atau menyampaikan pemberitahuan bohong sehingga menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Turut serta dia. Iya. Kalau saya
salah satu pelakunya. Betul. Karena apa? Dia yang memfasilitasi. Iya, dia pelakunya, dia memfasilitasi. Iya. Artinya mens rea itu ada di diri Sopiatun. Kalau kita bicara hukum, bahasa Bataknya mens rea ya. Begini, Iya, biar Bang Men tahu. Bahasa Bataknya itu mens rea. Saya orang Batak, Iya, Bang iya. Men. Jadi banggain bahasa Batak sekali. Jadi masuk ini barangnya. Oh, masuk. Ya, Masuk. itulah makanya tadi saya bilang Bob bahwa saya tadi berbicara itu saya tidak berbicara si Hussein, saya cuma berbicara Sopiatun karena dia sudah membuat onar gitu loh. Iya, ini sumbernya, ini motivasi, keinginan, mens rea itu adalah niat melakukan kejahatan itu ada pada diri Sopiatun. Tepakat sekali. Begini Bang Bob, saya tadi kan ngomong gini. Dia pintar tapi tidak cerdas. Dia pakai orang Arab untuk menghinakan. Padahal dia sendiri sebenarnya. Itu Nah, udah makanya mens rea itu. Itu yang saya katakan Bang Yan. Mereka ini selalu berusaha menutupi kejahatannya. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, Anda mengatakan yang ngomong kan bukan saya, si Hussein, begitu. Oh, bukan seperti itu. Unsur tindak pidana dimulai dari mens rea. Ingat. Makanya tadi saya bilang Om Bob. Ini belum Jelasin aja mens rea itu bahasa Bataknya niat. begini ya Bob. Jadi makanya tadi saya bilang pembuat onarnya itu adalah Sopiatun. Kenapa saya bilang seperti itu? Buktinya tadi ucuk-ucuk datang si Edis. Itu datang si Edis tadi. Siapa yang bisa bahasa Arab? Kenapa tidak datang kemarin? Nah, itulah dampak yang dibuat oleh Sopiatun yang tadi Om Bob jelaskan. Jadi makanya kalau saya sih nggak usah cari si Hussein aja. Nggak ngapain mau Hussein jauh-jauh. Pertama dia bukan warga negara Indonesia. Kita tidak berhak untuk itu. Ya, yang kita fokuskan adalah Sopiatun yang membuat keonaran itu. Karena saya sepakat kalau Om Bob yang tadi yang saya katakan itu lebih terinci lah. Om Bob yang jelaskan seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang kalau memang ada saatnya kita untuk melakukan satu tindakan, ya saat inilah kita harus melakukan tindakan. Karena ini bahaya loh ini kalau dibiarkan si Sopiatun seperti ini. Dan ini kalau tidak ada respect tadi dari saya besok malam kita akan melakukan video reaction tentang si Hussein. Oke, tidak ada masalah untuk menggantar. Tetapi yang lebih pokok di sini yang harus kita pikirkan perbuatan Sopiatun yang telah membuat onar. Itu aja kalau saya Bob. Iya, jadi itu yang saya katakan. Kita sudah tahu nanti jawaban mereka. Jawaban mereka ini akan mengarahkan seolah-olah ketika mereka menyatakan yang benar di Indonesia mereka akan diadili begitu ya. Padahal bukan. Begitu loh. Kenapa saya katakan jangan pernah orang-orang yang saat ini merasa paling mengenal Islam, padahal dia sendiri bukan Islam yang taat. Ini yang selalu kontradiktif. Oh, dia murtadin, dia tahu Islam. Saya katakan dia tidak akan menjadi murtadin kalau dia Islam yang taat. Karena dia bukan Islam yang taat, imannya bisa goyang, imannya kecil, makanya dia murtadin. Ya. Lantas orang yang imannya kecil hari ini setelah menjadi Kristen dia bicara tentang Islam. Bagaimana mungkin orang yang imannya kecil sewaktu beragama Islam hari ini berbicara tentang Islam? Lantas ada orang yang percaya dengan omongan manusia seperti itu. Itu namanya cari perkara itu. Makanya saya katakan orang-orang yang seperti itu sebenarnya tidak pernah bertujuan untuk membangkitkan iman Kristennya. Tidak pernah. Jangan berkedok dengan penginjilan. Jangan berkedok dengan memberitakan kebenaran. Tidak. Kalau dalam ilmu kepolisian modus operandi. Iya, modus operandinya. Mungkin kalau orang yang tidak paham bisa lah dikelabui. Tapi kalau kayak Bang Handi, saya ya, yang karena kami juga sering bergaul dengan para kriminal-kriminal, kita sering ngobrol kok dengan pelaku-pelaku kriminal. Begitu loh. Bahkan kita sering dengan Bang Handi berdua diskusi tentang kriminologi. Mungkin Bang Yan tahu juga tentang kriminologi ya. Para pelaku kejahatan dimulai dari munculnya mens rea, niat itu tadi. Misteri dulu. Dorongan, motivasi, apa target yang mau dicapai.
Apa prestasi dia untuk melakukan itu? Niat dan kesempatan. Dan Itu tadi. yang penting dia lombok ya, bahwa apa ya, kalau seumpamanya ya namanya tersangka kan nol Iya, nilainya kan. iya betul. Maka dari itu, waspadalah. Ah, Yang dibutuhkan adalah dua alat bukti. Kalau udah cukup ya apapun Itu nama Bang Nafi itu, Bang Nafi. nggak bisa ngelak gitu loh. iya, Ya benar nggak Pak Bob? betul. Heeh. Makanya saya katakan, ketika ada orang yang melaporkan suatu perbuatan tindak pidana, lihat, dan itulah wujud bahwa hukum di negara ini menjaga semua orang. Itu artinya. Tapi ketika ada orang yang tidak melaporkan tindak pidana yang dia saksikan, dia alami, ini adalah orang yang akan menjadi pelaku kejahatan setelah kejahatan yang dia lihat itu berlalu. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya bibit, tidak punya niat, tidak punya tekad untuk melakukan kejahatan, dia akan benci segala bentuk kejahatan. Tidak ada orang yang benar suka dengan kejahatan. Tidak ada orang yang beragama bersahabat bergaul dengan kejahatan. Hidup berdampingan dengan kejahatan. Tidak ada itu. Makanya kita sebagai negara berketuhanan yang Maha Esa harus ditindak segala bentuk kejahatan dengan instrumen hukum yang sudah ditetapkan menjadi hukum positif di negara kita. Mungkin begitu dari saya, Bang Hendy. Nah, demikian tadi kamu ya, yang dimana orang-orang ya, termasuk Ustadz Nandar yang beliau ini adalah seorang pengacara, dan juga Bob official ya, dia juga seorang pengacara. Mereka berencana untuk melaporkan Sofiatul ya, ini betina seorang domba betina yang sungguh-sungguh laknatullah, dan dia mengaku seorang murtadin namun baca bismillah pun salah, baca fatihah pun salah. Jadi bikin kita ngakak. Inilah perilaku orang-orang kafir, karena memang orang-orang kafir itu sesungguhnya adalah orang-orang yang munafik ya. Jadi berdosa, berbohong itu menjadi kegemaran mereka, dan itu pun tertulis di dalam kitab mereka dan menjadi sebuah ajaran bagi mereka yang akan mereka lancarkan ataupun mereka realisasikan untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Once again,